Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami pengabdi atas saya sendiri, Adi Supriyono dan Ibu Asahmiati, untuk menyampaikan hasil pengabdian kami, di mana pengabdian kami beri judul pengembangan kapasitas usaha warga Muhammadiyah di pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan. Bapak Ibu, pengabdian kami dilatar belakangi atas kondisi real yang kami temui pada para pengusaha Muhammadiyah di Kasihan, yaitu dari 8 wirausaha yang kami amati, ternyata 6 wirausaha telah mengalami penurunan omset penjualannya, sementara itu 2 usaha lain sudah mulai menutup ya sementara usahanya. Ini semua sebagai dampak dari COVID, sehingga kondisi ini menjadikan penurunan penjualan dan sampai ada yang menutup usahanya. Dan selama ini belum ada usaha yang berarti untuk bisa dilakukan untuk meningkatkan omset penjualannya. Di sisi lain bahwa semua pengusaha yang ada di Kasihan ini dari sisi pengeluarannya ternyata masih minim sekali, yaitu mereka belum punya sistem pencatatan keuangan yang baik. Juga dari sisi pendidikan, rata-rata pengusaha yang ada di Kasihan itu berpendidikan tingkat SMA. Umur barangkali hanya ada 2 orang yang berumur 30 sampai 35, sisanya rata-rata memang banyak yang berumur 50 sampai 55 tahun. Bapak Ibu, metode pelaksanaan kami pakai dalam pengabdian ini, yang pertama kita ingin mengidentifikasi masalahnya dulu, bahwa dari kondisi yang sudah kami amati tadi dapat kita petik ada 2 aspek utama yang menjadi masalah dalam pengabdian ini, yaitu permasalahan dalam aspek pemasaran, yang tentunya ini menyangkut masalah bagaimana cara meningkatkan omset penjualan, yang selama ini sudah kita ketahui banyak pengusaha-pengusaha yang memang mengalami penurunan penjualannya, sampai-sampai ada yang sudah menutup usahanya. Dari sisi aspek keuangan, kita akan melihat persoalan yang terjadi bahwasanya belum adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mengatasi masalah tadi itu, maka metode pelaksanaan dalam pengabdian yang kami laksanakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan. Jadi metode penyuluhan ini digunakan dalam rangka untuk mengubah perilaku dari para wirausaha untuk nantinya mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, dan mereka juga mau dan mampu untuk menerapkan pengetahuan yang baru tadi untuk mengubah keadaan yang terjadi pada mereka. Metode penyuluhan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman mitra atas materi penerapan digital marketing dan pengelolaan keuangan usaha, sehingga nantinya mitra dapat bertanya dalam pengelolaan usahanya. Hasil dan pembahasan, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan 1 hari ya, pada hari Ahad pada tanggal 27 Maret 2022 di Pendopo Sekar Petak, Mangunjiwo. Dalam penyuluhan penerapan digital marketing dalam bisnis ini, pengabdi
menyampaikan tentang strategi membuat suatu bisnis kecil ini menjadi nantinya bisnis yang besar. Berbagai strategi yang bisa dipakai ya banyak sekali, misalkan membuat papan nama, sehingga dengan papan nama ini suatu bisnis itu bisa dilihat oleh para pembeli ya. Juga kita bisa menggunakan stiker ya yang biasa dipakai ditempel di mobil-mobil itu ya. Juga kita bisa melakukan menggunakan iklan di invoice, bisa di logo, nomor telepon ya. Nah, bisa di nada tunggu ya. Kita bisa menggunakan market online seperti membuat website untuk memperlihatkan profil kita ya. Kemudian kita bisa melakukan strateginya dalam packaging ya atau desain. Kemudian kita bisa menggunakan kartu nama ya, biar mengidentifikasi brand atau posisi kita ini ya. Branding juga kita lakukan ya untuk dapat menjadikan bisnis menjadi besar. Dan tentunya hal yang paling utama kita melakukan berbagi atau melakukan sedekah ya, biar mendapatkan barokah sehingga usaha kita itu menjadi besar. Hasil dari penyuluhan ini bahwa mitra harusnya dapat memahami materi yang diberikan dengan lebih baik, dan sebagian ada yang barangkali bisa menerapkan strategi itu dalam usahanya. Kemudian untuk penyuluhan keuangan ini dilakukan setelah penyuluhan marketing yang dilakukan tadi ya, dengan menyampaikan beberapa prinsip dasar dari pengelolaan keuangan, yaitu seperti perencanaan pengelolaan keuangannya, bagaimana mencatat transaksi keluar masuk uang ya, bagaimana memisahkan ya uang yang pribadi dengan uang bisnis ya, ini harus dilakukan ya. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan agar tidak terjadi pencampur aduan antara uang pribadi dengan uang dari bisnis ya. Kemudian kita juga menyampaikan perputaran kas, bagaimana suatu simpanan barang dagangan misalkan itu bisa cepat menjadi kas, bagaimana piutang itu bisa cepat menjadi kas. Nah, ini perlu direncanakan dengan baik. Kemudian juga disampaikan dalam pengelolaan keuangan yang paling penting juga yaitu dalam menghitung biaya. Ya, dengan biaya ini jangan sampai tidak bisa menghitung sehingga kita tidak bisa menentukan tingkat harganya. Dengan pemahaman bisa menghitung biaya dan keuntungan, nanti kita bisa menentukan harga dari sebuah produk atau jasa yang disampaikan pada pembeli. Bapak Ibu, hasil dari pelatihan ini adalah mitra tentunya dapat memahami, ya, dapat menggunakan strateginya, memperkuat perhitungan cara menghitung biaya-biayanya, sehingga nantinya bisa menentukan tingkat harganya. Simpulan dan implikasi. Simpulan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah bahwa mitra merasa mendapatkan tambahan pengetahuan yang baru dan dapat melakukan pilihan strategi pengembangan bisnis melalui penerapan digital marketing. Serta tentunya mitra bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan dalam bisnisnya. Implikasi dari hasil pengabdian ini adalah program kemitraan yang dilaksanakan ini membawa implikasi pada perubahan tentunya, yaitu dalam cara pengelolaan usaha oleh mitra di tengah persaingan yang ketat ini, yang dulu mungkin tidak memisahkan ya antara uang
uang sendiri, ya, uang pribadi dengan uang bisnis. Sekarang mulai sudah harus bisa memisahkannya, dan sekarang bisa membuat atau menghitung biaya-biaya sehingga dapat menentukan harganya. Ya, tentunya ini nantinya membawa dampak pada perubahan perilaku yang ada pada setiap pengusaha yang ada di KASIAN ini. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari hasil pengabdian yang kami lakukan pada tanggal 27 bulan Mei yang lalu, ya.